memang semuanya itu harus dipersiapkan, nggak ada yang namanya sukses instan. Missing someone without you. Nah, nantinya itu setelah kita lolos beasiswa unggulan, udah selesai nih kuliahnya, kita itu nanti ada pengabdian nggak Mas? Kalau LPDP kan kayaknya ada ya, setelah lolos beasiswa itu, setelah lulus kuliah itu kan kita harus berkontribusi kan untuk negara. Nah, kalau beasiswa unggulan ini sendiri itu seperti apa? Apakah ada pengabdian 1 tahun atau nggak ada? Jadi untuk beasiswa unggulan sendiri itu tidak mewajibkan kita untuk melakukan pengabdian. Nah, inilah keunikan beasiswa unggulan menurut saya, karena menuntut kita untuk sadar terhadap pengabdian kepada negara. Tapi saya sebagai penerima beasiswa unggulan, dalam konteks mengabdi kepada negara, kita dengan beberapa teman-teman award beasiswa unggulan pasca sarjana di tahun 2020, kita membentuk yang namanya Fornas beasiswa unggulan pasca sarjana yang pertama kali. Nah, dimana ini itu dibentuk karena memiliki tujuan untuk apa ya? Untuk mengakomodir teman-teman alumni dan juga teman-teman penerima beasiswa unggulan yang pasca sarjana, yang memang nantinya pastinya akan memperluas jejaring yang pertama, yang kedua juga akan menambah pengetahuan ya, jadi saling sharing. Jadi harapan kita itu penerima beasiswa unggulan ini akan sharing satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga ini juga kita harapan besarnya itu kenapa kita membuat forum itu, karena pasca menjadi award, menjadi penerima itu bisa berkelanjutan nantinya. Pasca lulus dia masih terkoneksi dengan baik. Jadi dengan membuat komunitas itu harapannya nanti masing-masing apa ya, penerima award itu jadi bisa menyatukan masing-masing dari buah pikir penerima ya. Ya, jadi masing-masing ide dari harapannya sih, karena kan begini ya, kalau pasca sarjana ini kan butuh kolaborasi ya, butuh kolaborasi riset, terus habis itu butuh informasi-informasi, publikasi, riset dan seterusnya. Nah, dengan kita membuat wadah tersebut, harapannya itu akan mengakomodir teman-teman sehingga bisa riset bersama dengan teman beasiswa unggulan, jadi seperti itu. Dan bisa jadi kayak kita punya ide apa nih untuk berkontribusi kepada negara, Ya. gitu kan. Iya, Jadi betul, menyatukan satu ide dari beberapa orang itu. Iya, betul. Ya pastinya nanti jadi BU Connection. Nah, Mas Faris, untuk tahun ini apakah beasiswa unggulan itu sudah dibuka? Ya, jadi teman-teman, untuk beasiswa unggulan sendiri itu sejauh ini masih belum dibuka. Tapi saya akan kasih informasi. Jadi saya akan kasih informasi dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya beasiswa unggulan itu dibuka kisaran bulan Juni sampai Agustus. Itu yang tahun kemarin. Sedangkan di tahun 2020 itu bulan September. Jadi pada intinya adalah garis merahnya adalah rentan waktu dari bulan Juni sampai September. Jadi teman-teman di sini harus mempersiapkan, kan masih ada sisa waktu nih beberapa bulan nih. Iya. Jadi harus mempersiapkan ya. Mumpung sekarang masih bulan Maret. Ya, betul. Mumpung masih bulan Maret, masih ada waktu kurang lebih 3 bulan untuk teman-teman mempersiapkan semuanya, baik administrasi ya, TOEFL dan lain-lainnya. Terutama ini teman-teman, TOEFL ya. Yang paling susah itu TOEFL, karena tahun sekarang ini berkemungkinan itu 550. Kalau pas tahun kamu itu berapa? Kalau pas tahun saya itu 500. Jadi baru naik itu di tahun kemarin 550. Jadi kan artinya ada gambaran berkemungkinan tahun ini itu 550. Jadi nggak mungkin akan 500 kan, penurunan kan gitu ya.
Jadi buat temen-temen yang pengen daftar beasiswa unggulan, jadi dipersiapkan aja mulai sekarang. Mumpung katanya Mas Faris, waktunya itu sekitar dari bulan Juni sampai September. Jadi disiapkan aja dari persyaratan administrasinya. Itu banyak banget sih, TOEFL, terus esai sama proposal studinya. Itu dibagusin aja. Atau kalian bisa juga sih konsultasi langsung sama Mas Faris. Nanti aku akan kasih Instagramnya di sini. Nah, wawancaranya juga disiapin. Nah, kalau gitu sekian dulu ya videoku kali ini bersama Mas Faris. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi buat kalian yang mau mencari beasiswa. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.